Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Tidak terasa, kita sudah memasuki di minggu terakhir bulan April tahun 2021. Marilah kita tetap semangat dalam menghayati akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menang atas maut. Tema ibadah dalam minggu ini adalah Tuhan memulihkanku. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 23, Singing Glory, Praise the Lord. Ibadah remaja minggu pagi ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi ini tertulis dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bangun tidur, bisa merasakan udara dan hidup yang baru. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Hidup kita telah diberkati Tuhan. Karena itu, hendaklah kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 29, Aku Diberkati. Berkati
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan pengampunan, pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu yang kudus. Tuhan, dengan sadar kami mau mengakui segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa seringkali kami lari dari perintah-Mu, kami menjauhi Engkau. Kami tidak patuh kepada orang tua kami. Kami seringkali egois, sehingga kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami menyakiti hati-Mu. Banyak sekali perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Dan bimbinglah kami agar kami dapat memperbaiki hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah kami baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai dengan 20 yang akan disampaikan oleh Bapak Renold Tarigan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Dari barat, Engkau membuang dosa.
Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita membaca serta menggumuli firman Tuhan, ayo kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang terucap itu semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, bacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh 33. Ayo dibuka Alkitabnya ya. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-33. Kita akan membacanya dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu? Ya. Kalau sudah ketemu, kita akan bersama-sama membaca 2 Tawarikh pasalnya yang ke-33. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak bin Henom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantara Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel.
Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan. Mengelilingi Ofel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih saya dan adik-adikku semua yang ada di rumah bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, judul renungan kita pada pagi hari ini akan saya beri judul Dia Allah yang setia. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini, di sini saya membawa sebuah pensil. Nah, untuk apa pensil ini? Ya jelas untuk menulis lah. Pensil ini untuk menulis, untuk menggambar. Nah, adik-adikku yang ada di rumah tentu masih sering memakai yang namanya pensil ini untuk mengerjakan tugas atau dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga membawa penghapus. Kalau nama Jawanya ini setip. Setip. Ini penghapus. Apa kaitannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap kalian mengerjakan sesuatu, entah itu menulis, mengerjakan soal ujian, ataupun menggambar menggunakan pensil ini, kalian pasti akan menggambar, menulis dengan baik, dan harapannya apa yang kalian kerjakan dengan pensil ini akan mendapatkan hasil yang baik. Ya kan?
Tapi jangan lupa adik-adikku, di balik kesuksesan kalian menulis dengan pensil ini, jangan pernah melupakan yang namanya penghapus ini. Dia akan selalu kalian cari ketika kalian melakukan kesalahan. Dikala kalian melakukan kesalahan, kalian pasti akan mencari yang namanya penghapus ini. Semakin sering kalian melakukan kesalahan, semakin sering pula penghapus ini kalian pergunakan. Ketika penghapus ini sudah kalian pergunakan dengan sering kali, pasti penghapus ini akan menjadi habis. Dan uniknya, ketika hasil karya kalian baik, bagus, dipuji oleh banyak orang, seringkali yang dipuji adalah pensilnya. Yang dipuji adalah pensilnya. Seringkali orang melupakan arti penting penghapus ini. Ya kan? Padahal kalau tidak ada penghapus ini, ketika kalian melakukan satu kesalahan, sekecil apapun, maka hasil yang kalian kerjakan pasti tidak akan sempurna. Sama halnya dengan apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Manasye diangkat menjadi raja pada umur 12 tahun. Dengan segala kekuasaan yang dia dapat, seakan-akan dia sudah melupakan siapa yang memberi dia kekuasaan. Dia lupa akan peran penting Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia melupakan Tuhan. Malahan dia menjauh dari Tuhan dan tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Membangun mezbah-mezbah, memanggil para peramal. Wah, seakan-akan dia menantang perintah Tuhan di dalam kehidupan dia sebagai seorang raja. Ya, kita harus mengakui bahwa di usianya yang sangat muda ini, rasa egois, rasa kepercayaan dirinya dia pasti sangat tinggi. Sama dengan adik-adikku yang ada di rumah. Kalian pasti saat ini sudah mengalami banyak sekali kegiatan, aktivitas di luar. Bahkan ada adik-adikku yang ada di rumah ini yang sudah mempunyai prestasi. Wah, ya kan? Tuh. Nah, itu juga wah. Ingat bahwa prestasi yang kalian dapat itu bukan dari kekuatan kalian sendiri. Ingatlah bahwa prestasi yang kalian dapat itu adalah pemberian dari Tuhan. Jangan lupakan peran penting Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jangan lupakan peran penting orang tua di dalam kehidupan kalian.
di dalam kalian meraih prestasi, baik prestasi yang ada di sekolah maupun prestasi dari bakat-bakat kalian. Seringkali kalian merasa sombong dengan kekuatan kalian sendiri, mengandalkan kekuatan kalian sendiri, bahkan merasa bahwa prestasi yang kalian dapat itu karena kalian merasa pinter, merasa paling hebat, merasa paling sempurna, merasa aku, ya kan? Ingat adik-adikku, bahwa prestasi yang kalian dapat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kalian prestasi, kepintaran, bakat. Dan jangan lupa peran serta orang tua kalian. Ketika kalian berhasil, ketika kalian dipuji-puji banyak orang tua kalian ada di belakang kalian. Orang tua kalian selalu mendukung kalian. Dia tidak pernah meninggalkan kalian. Pun demikian dengan Tuhan Yesus. Ketika engkau terpuruk, bagaimana dengan sahabat-sahabatmu? Bagaimana dengan teman-temanmu? Mereka seringkali meninggalkan kalian. Ketika engkau sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, ketika engkau sudah tidak berprestasi lagi, sahabatmu mungkin sudah pergi meninggalkanmu. Teman-temanmu, dia sudah pergi, lalu siapa yang akan mendukungmu? Orang tuamu yang akan mendukungmu. Tuhanmu yang akan mendukungmu. Tapi ingat adik-adikku, ketika engkau terpuruk, ketika engkau jatuh, datanglah kepadanya. Pintunya akan selalu terbuka untuk kalian. Sama seperti Raja Manase. Ketika dia sudah berbuat yang tidak baik di hadapan Allah, lalu dia jatuh, terpuruk, lalu dia mengakui segala kesalahannya, dan dia datang kepada Tuhan. Orang tua kita, Tuhan kita, selalu setia mendukung kita. Selalu setia mendukung kalian semuanya. Untuk kalian bisa berprestasi, untuk kalian bisa maju, untuk kalian supaya bisa berguna bagi banyak orang. Coba lihat orang tuamu. Lihatlah mereka. Ketika kau dipuji karena prestasimu, orang tuamu bangga, orang tuamu senang. Tetapi ketika engkau terpuruk, dia selalu ada untuk kamu. Ketika engkau jatuh, Tuhanmu selalu ada untukmu. Asalkan engkau datang kepadanya. Asalkan engkau mau mengakui segala kesalahanmu. Dia
akan menerimamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala kesalahanmu. Tuhan Yesus mau menerimamu. Dan ingat adik-adikku, Tuhan akan memulihkan kalian semua. Memulihkan kalian yang sudah jatuh. Memulihkan kalian yang sedang terpuruk saat ini. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mau ngomong kepada Tuhan, mau curhat kepada Tuhan tentang apa yang menjadi permasalahan kita. Saya yakin, dan kalian juga harus yakin bahwa Tuhan pasti akan membantu kita. Tuhan pasti akan mendukung kita. Tuhan pasti akan memulihkan kita dari keterpurukan kita. Tuhan pasti akan angkat kalian dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah adik-adikku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk studi kita, orang tua kita, bangsa dan negara, dan juga mungkin ada teman-teman kalian yang sedang sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan ingat, kita harus berdoa juga untuk pandemi COVID-19 ini supaya cepat berakhir, supaya kalian bisa beraktivitas di dalam gereja kembali, berkumpul dengan teman-teman kalian, ya. Ayo kita satu di dalam doa, kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami semua bahwa di dalam kesuksesan kami, di dalam kami meraih apa yang menjadi cita-cita kami, seringkali kami melupakan orang tua kami, seringkali kami melupakan Tuhan yang selalu mendukung di balik kesuksesan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami semuanya. Tuhan senantiasa dan juga Tuhan setia kepada kami untuk selalu mendukung kami di dalam
segala hal. Tuhan selalu mendukung kami di dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk, Tuhan senantiasa membantu kami, menolong kami, mengangkat kami. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang dalam masa belajar mengajar di tingkat SMP maupun SMA. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kepandaian kepada adik-adik kami ini di dalam masa-masa studinya, agar mereka dapat menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya di dalam persekolahannya, agar mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada adik-adik kami ini. Berkati apa yang dikerjakan oleh adik-adik kami ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mau memberikan kelancaran kepada adik-adik kami ini. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan juga mau memberikan kekuatan, kemampuan, berkat, rezeki, dan juga hikmat, kebijaksanaan kepada kedua orang tua kami di dalam mendidik kami, agar mereka dapat senantiasa setia mendidik kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga mau menilik mereka satu persatu, berkati setiap upaya yang dilakukan oleh keluarganya, oleh orang-orang terdekatnya di dalam memperoleh kesembuhan. Berkati setiap obat, makanan, minuman, kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh teman-teman kami ini. Ya Tuhan, saat ini kami masih dalam masa-masa situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan juga mau menguatkan kami agar kami dapat melewati, mengendalikan situasi COVID-19 ini. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyingkirkan virus corona ini dari muka bumi ini, agar kami dapat menjalankan aktivitas bergereja kami seperti sedia kala, dapat berkumpul dengan teman-teman kami, melakukan ibadah di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan mau berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat membawa bangsa dan negara kami ini menuju ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Kiranya Tuhan juga mau memberkati Bapak Pendeta Sony Sasono Putro, para majelis, para pamong, penatua, diaken, ketua-ketua KRW, dan seluruh yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, agar mereka dapat menjalankan pelayanannya dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa, permohonan dan pengharapan kami. Semuanya ini kami pinta dan kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut dengan kebangkitannya.
dan telah memperbaharui hidup dengan dihapuskannya semua dosa dan kesalahan kita menjadi putih seperti salju. Karena itu, marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 42, oh betapa indahnya. Allah Bapa Sorgawi, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat dan kemurahan hati Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa yang kami berikan tidaklah sebanding, namun kami mohon Tuhan kuduskan dan berkati agar persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan kami dapat mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja secara online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap setia mengikut jalan Tuhan, tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk hidup berkenan kepadanya. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-1, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan begitu setia. Tuhan akan menyertai dan memberkati keluarga kita semua. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku.
Baiklah adik-adikku semuanya, kita akan mengakhiri ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adikku. Ketika engkau sudah meraih prestasi, jangan lupa untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Ingat ya, bahagiakan dulu kedua orang tuamu. Ingat ya. Dan jangan lupakan Tuhanmu. Karena itu semua dari Tuhan Yesus. Ingat ya. Oke. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupan adik-adikku semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven shalom alaihi, heaven shalom alaihi, heaven shalom alaihi, heaven shalom, shalom, shalom alaihi. Halo adik-adik, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.